Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Pada hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Bilangan 23 ayat 19 sampai dengan ayat 24. Demikian firman Tuhan. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Ketahuilah, aku mendapat perintah untuk memberkati, dan apabila Dia memberkati, maka aku tidak dapat membalikannya. Tidak ada ditengok kepincangan di antara keturunan Yakub, dan tidak ada dilihat kesukaran di antara orang Israel. Tuhan Allah mereka menyertai mereka, dan sorak-sorak karena raja ada di antara mereka. Allah yang membawa mereka keluar dari Mesir adalah bagi mereka seperti tanduk kekuatan lembu hutan, sebab tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub, ataupun tenungan yang mempan terhadap Israel. Pada waktunya akan dikatakan kepada Yakub, begitu juga kepada Israel, keajaiban yang diperbuat Allah. Lihat, suatu bangsa yang bangkit seperti singa betina, yang berdiri tegak seperti singa jantan, yang tidak membaringkan dirinya sebelum ia memakan mangsanya dan meminum darah dari yang mati dibunuhnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu kisah yang menarik dalam nats ini, ketika Raja Moab yaitu Balak meminta Bileam yang adalah seorang juru tenung untuk mengucapkan kata-kata kutuk atas bangsa Israel. Tetapi kita melihat bahwa kuasa Tuhan bekerja dengan dahsyat atas diri Bileam, sehingga ia menolak dengan tegas permintaan Balak. Bileam berkata, jika Tuhan telah memberkati bangsa Israel, maka tidak ada seorang pun yang dapat mengubahnya. Sebab tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub, dan tidak ada tenungan yang mempan terhadap Israel. Pada waktunya akan dikatakan kepada Yakub, begitu juga kepada Israel, keajaiban yang diperbuat Allah. Kesempatan pertama, Bileam justru memberkati Israel. Kesempatan yang kedua, Bileam berkata, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bileam sendiri berkata, belum ada mantra yang mempan terhadap Israel. Mengapa demikian? Karena Tuhan Allah menyertai umatnya, dan Tuhan menjadi kekuatan bagi umatnya. Justru bangsa Israel menjadi bangsa yang besar dan sanggup mengalahkan bangsa-bangsa lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita adalah orang-orang yang telah dipilih Allah untuk mendapatkan keselamatan yang kekal. Kita adalah Israel rohani yang telah dikuduskan oleh kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Dan firman Tuhan berkata, roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Oleh karena itu, kita tidak perlu takut dengan mantra-mantra dan santet-santet yang dilakukan oleh orang-orang dunia ini. Karena kita adalah anak-anak perjanjian Allah, dan kuasa jahat tidak dapat menjamah kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, setiap hari kita minta darah Tuhan membungkus hidup kita, keluarga kita, gereja kita dalam cover Allah, dalam perlindungan Allah, sehingga kuasa Tuhan dinyatakan dalam seluruh hidup kita. Tuhan sudah membuktikan kuasanya bahwa tidak ada mantra yang mempan terhadap umat pilihan Tuhan. Hati kita condongkan kepada Tuhan, sehingga Tuhan boleh menyatakan perkara-perkara yang ajaib. Kiranya Tuhan memberkati setiap hidup kita. Amin.